Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai dengan 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandiawan bernama Ita Marta Dinata Haryono yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi, karena penyerangan hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan, bukan milik pribumi. Sebagian masyarakat mengasosiasikan peristiwa ini dengan peristiwa Kristallnacht di Jepang pada tanggal 19 November 1938 yang menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan berpuncak pada pembunuhan massal yang sistematis atas mereka di hampir seluruh benua Eropa oleh pemerintah Jerman Nazi. Sampai tahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pertanyaannya menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun, umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian genosida terhadap orang Tionghoa. Walaupun masih menjadi kontroversi, apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau berkembangnya provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat. Tidak lama setelah kejadian berakhir, dibentuklah tim gabungan pencari fakta untuk menyelidiki masalah ini. TGPF ini mengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan laporan TGPF mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual. TGPF menemukan bahwa terjadi sejumlah oknum yang berdasarkan penampilannya diduga berlatar belakang militer. Sebagian pihak berspekulasi bahwa Pangap saat itu, Wiranto, dan Pangap Jayamiel Safri Samsudin melakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan ini. Pada 2004, Komnas HAM mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung, namun sampai 1 Maret 2004 belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung. Jadi,
Jadi seperti itulah cerita singkat tentang bagaimana kerusuhan Mei 98 terjadi. Semoga cerita tersebut dapat kita petik dan dijadikan sebagai contoh agar peristiwa itu tidak akan terulang kembali.